Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Uzikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqin. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan kita di pagi ini memberikan manfaat buat diri kita, keluarga kita, orang tua kita, guru kita, kaum muslimin di dunia wal akhirah. Juga memberikan manfaat buat anak-anak dan anak didik kita, serta memberikan manfaat buat aktivitas besar yang sedang sama-sama kita lakukan, yaitu tarbiyatul ummah, tarbiyatul aulad, membina anak-anak umat supaya mereka menjadi orang-orang yang tunduk dan taat kepada Allah dan Rasul. Selanjutnya kami wasiatkan buat diri kami juga buat semuanya, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Salah satu daripada ciri orang yang bertakwa, makin banyak ciri takwa yang kita kumpulkan, makin tinggi derajat takwa. Sebaliknya, makin sedikit ciri takwa yang bisa kita kumpulkan, ya makin rendah derajat takwa. Pekerjaan utama yang harus kita lakukan sekarang, bagaimana kita mengumpulkan sebanyak mungkin ciri takwa dan menjadikan itu sebagai ciri pribadi kita. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah selalu melakukan satu aktivitas yang di dalam ajaran Islam ini penting sekali, yaitu at-tawakkul. Bahasa Indonesianya bertawakal. Bahasa Jawanya apa saya? Ya, nah, yaitu menyerahkan diri, urusannya, masa depannya kepada Allah. Untuk memudahkan pemahaman, saya mulai dari satu kisah. Saya berharap bapak-bapak dan ibu-ibu mendengarkan kisah ini dengan satu harapan, kita bisa mengambil pelajaran penting dari kisah ini. Tersebutlah di masa lalu ada seorang soleh sekaligus ulama, namanya Mutarrif bin Abdillah. Beliau ini punya anak lebih dari 20 orang. Berapa istri? Ya itu nggak tahu. Yang jelas lebih dari satu. Salah satu anaknya yang paling dicintainya meninggal, maka dimakamkan. Semua teman-temannya ikut memakamkan. Kemudian setelah dari pemakaman, semua temannya datang ke rumahnya takziah. Waktu semua temannya masuk di ruangan tamu, di ghurfatul duyuf di rumahnya, Mutarrif masuk kamar. Dia pakai baju yang paling bagus, sorban yang paling mahal, minyak wangi yang paling mahal. Kemudian beliau menemui tamu-tamunya. Semua tamunya diam, memandang dia dengan perasaan benci. Mutarrif heran. Tiba-tiba salah satu tamunya berkata, "Ya Mutarrif, kenapa kau pakai baju baru? Bukankah anakmu sudah meninggal? Tampilan kau seperti orang mau kondangan, mau ke pesta." "Oh," kata Mutarrif, "jadi Anda semua memandang saya dengan segala kebencian itu hanya aku pakai baju baru?" "Naam, kuburan anakku belum kering, kau pakai baju kayak mau pesta." Apa kata Mutarrif? Beliau mengeluarkan 3 kalimat yang tertulis dengan tinta emas di dalam sejarah. Apa
Apa kata beliau? Wahai kawan-kawanku, karena anakku meninggal 1 hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku 3 hal. Kalau kalian tahu 3 hal itu ada pada diriku, dan seluruh kaum muslimin di muka bumi ini tahu 3 hal itu ada pada diriku, mereka akan mengejar aku untuk merampas 3 hal itu. Apa 3 hal itu ya Mutarrif? Tanya teman-temannya. Kemudian beliau baca ayat. Nanti sampai rumah dibaca. Suratul Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 155, 156, 157. Untuk menyingkat waktu saya baca yang 157. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ayat ini menjelaskan 155, 156, 157 dari Al-Baqarah menjelaskan barang siapa yang terkena musibah apapun bentuknya, kematian, kecelakaan, kebangkrutan, sakit, apapun bentuknya, kemudian dia husnudzon kepada Allah, beranggapan apa yang dia dapatkan itu yang terbaik dari Allah, kemudian menggerakkan lidahnya untuk berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang penting husnudzon, ucapannya tambahan. Karena ada orang yang mengucapkan inna lillahi tapi aku benci terhadap takdir ini. Yang penting husnudzon. Apa kata Allah? Dia akan mendapatkan 3 hal. Diampuni semua dosanya, masya Allah, mendapatkan rahmat Allah. Para ulama sepakat pintu surga itu rahmat Allah, bukan amal. Rasulullah pernah mengatakan kalian tidak akan selamat di akhirat dengan mengandalkan amal. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga? Naam. Walaupun amal saya segede gunung, amal itu bukan yang menyebabkan saya selamat, tapi kita selamat di akhirat karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, mendapatkan hidayah. 3, semuanya nikmat besar. Diampuni semua dosanya, mendapatkan rahmat Allah, dan mendapatkan hidayah. Pernyataan pertama Mutarrif. Pernyataan kedua, teman-temanku, jangankan anakku meninggal semua, jangankan anakku meninggal 1, meninggal semua tidak apa-apa. Sedoyo gak ya? Kalau Surabaya meninggal kabeh, asal aku mendapatkan. Pernyataan yang ketiga dari Mutarrif lebih dahsyat lagi. Wahai teman-temanku, hari ini adalah hari raya yang terbesar dalam hidupku. Jangan kalian larang aku merayakannya dengan baju baru, sorban baru, dan minyak wangi yang baru. Mana fitnah? Kenapa bisa muncul orang seperti ini? Kematian, anaknya yang paling dicintai meninggal, teman-temannya susah. Dia apa? Dia ucapkan alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa bisa muncul orang seperti ini? Kata ulama, inilah contoh orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, ada satu ayat yang sangat dahsyat. Nanti saya berharap sampai rumah dibaca, karena sebaik-baik orang yang mendengar pengajian sampai rumah diulang. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 51. Apa kata Allah? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ayat ini menjelaskan ciri utama, karakter utama orang yang beriman selalu bertawakal. Kenapa dia tidak tawakal? Ada masalah pada imannya. Orang yang beriman selalu tawakal. Tawakal itu apa? Menyerahkan dirinya, menyerahkan masa depannya, menyerahkan urusannya kepada Allah.
Tapi ingat, kata ulama, tawakal itu harus didahului 2 amalan dulu. Yang pertama berdoa kepada Allah, yang kedua berusaha. Baru setelah itu bertawakal. Seseorang tidak akan pernah bisa bertawakal kecuali dia memiliki 2 akidah. Akidah itu dijelaskan di dalam surat At-Taubah 951 tadi. Apa akidahnya? La yusibana illa ma kataballahu lana. Semua musibah yang kau dapatkan sudah ditentukan oleh Allah. Ini akidah, Pak. Di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, kalau kau jalan kakimu tertusuk duri, sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum diciptakan alam semesta. 50. Dan semua yang kita dapatkan selalu yang terbaik buat kita. Nih, saya akan ceritakan satu kisah yang sangat istimewa. La yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Saya akan ceritakan satu hal. Di masa lalu Nabi Isa itu mempunyai pendukung, namanya Al-Hawariyun. Hawariyun itu yang membantu dakwah Nabi Musa. Nabi Isa, sahabatnya Nabi Isa. Ada Hawariyun yang paling taat, the best of the best. Dapat ujian daripada Allah. Dimakan serigala, sakit sampai mati. Nabi Isa mengangkat tangan, ya Allah, kenapa kau kasih ujian yang berat? Padahal dia sahabatku yang paling baik, sahabat nomor 1. Apa jawaban Allah? Dengarkan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Hambaku Isa, aku tahu itu. Dia yang terbaik. Justru karena dia yang terbaik, aku siapkan buat dia surga yang paling mulia. Tapi dia belum memenuhi syarat untuk masuk surga. Nah, aku kirim musibah untuk meningkatkan derajat dia supaya memenuhi syarat masuk surga. Pak, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil. Musibah, apapun yang kita dapatkan, apapun bentuknya, cara Allah untuk meningkatkan derajat kita supaya memenuhi syarat masuk ke surga. Ini akidah yang pertama. Akidah yang kedua, huwa maulana. Ya. Huwa maulana. Ini akidah yang penting, Pak. Maulana itu apa sih? Pemimpin, pelindung, majikan. Majikan ibu-ibu bukan suami. Majikan anak-anak bukan bapaknya. Majikan pegawai negeri bukan kepala dinas. Majikan karyawan bukan bos. Majikan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini akidah. Pak, ada satu kisah, Masya Allah. Mudah-mudahan kisah ini coba dengarkan dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran penting dari kisah. Di masa lalu ada seorang ibu. Dia datang di hadapan Nabi Daud. Masuk di hadapan Nabi Daud, sama Nabi Daud disuruh duduk. Kemudian dia berkata, ya Nabi Allah, aku punya 2 pertanyaan. Bolehkah aku sampaikan? Silakan sampaikan. Ya Nabi Allah, yang pertama saya mau tanya, Allah ini adil apa enggak? Heran Nabi Daud. Nah. Pertanyaan yang kedua, ya Nabi Allah, Allah ini adil apa enggak? Kemudian Nabi Daud berkata, ibu, banyak maaf, belum pernah ada tamu yang datang ke rumahku menanyakan 2 hal ini. Ibu ini kok aneh, satu-satunya orang yang menanyakan, Allah ini adil apa enggak? Allah ini mendolimi hambanya apa enggak? Ibu itu siapa sih? Bahasa Jawanya, sakjane ibu itu siapa? Sinten. Sakjane ibu itu sinten. Sambil menangis, ibu itu menjawab. Sambil menangis,
Apa kata ibu tersebut? Dengarkan Pak, ya. Nabi Allah, aku ini seorang wanita, suamiku sudah lama meninggal. Anakku banyak, aku kerja menyulap kain. Kalau laku satu bisa untuk makan 2 atau 3 hari. Pada satu waktu aku menyulap kain banyak sekali. Kalau laku bisa untuk makan 3 bulan. Aku bawa ke pasar, aku masukkan di dalam tas merah. Di tengah perjalanan datang burung besar menyambar tas merah itu. Kainku dibawa lari. Ya Nabi Allah, aku mau makan apa? Allah ini adil apa enggak? Allah ini mendolimi hambanya apa enggak? Belum sempat Nabi Daud menjawab, tiba-tiba pintu rumah diketok. Dibuka oleh Nabi Daud, ada 10 orang. Semuanya memberikan infak kepada Nabi Daud, masing-masing 100 dinar kali 10 1.000 dinar. 1.000 dinar itu banyak loh Pak. 10 M kalau dihitung kita. 1 dinar kan 10 juta atau 9 koma atau 10. Apa kata Nabi Daud? Bapak-bapak sekalian, bukan aku tidak mau terima. Sebelum aku terima, aku ingin tahu siapa kalian. Kok ngasih infak banyak sekali? Mereka cerita, Tuhan, ya Nabi Allah, kami ini pengusaha sukses dari Pulau Seberang. Kami naik perahu ke sini. Di tengah perjalanan, perahu kami bolong, bocor, air masuk, kami hampir tenggelam. Sudah hampir kami pasrah. Inilah akhir daripada kehidupan kami. Tiba-tiba datang burung besar menjatuhkan tas merah. Kami buka isinya kain. Kami gunakan untuk bahasa Jawanya apa Pak? Nyumbeli. Singkat cerita, kami selamat. Akhirnya masing-masing kami bernadar, kalau kami selamat sampai ke pantai, masing-masing kami akan infak 100. Diterima oleh Nabi Daud 1.000 dinar. Apa kata Nabi Daud? Bu, ambil duit ini untuk makan 3 tahun tidak habis. Bu, ketahuilah tanpa sepengetahuan ibu, dalam tanda kutip, itu Allah bertransaksi dengan 10 orang dalam tanda kutip. Bu, ketahuilah Allah adil. Allah tidak mendolimi hamba. Iwan binti Tahimahullah, tanpa sepengetahuan kita, Allah adalah majikan kita dan melaksanakan fungsinya dengan baik. Semua kebutuhan kita dipenuhi Allah. Huwa maulana. Iwan binti Tahimahullah, akidah ini harus masuk ke dalam dada kita supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa topik ini kami sampaikan? Banyak maaf, ini jangan fitnah. Apa kata Rasulullah? Badiru bi a'malis sholihah satakunu fitnatun kaqita'il laylil mudlim yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahum bi'aradin minat. Apa kata Rasulullah? Yabi'u dinahum bi'aradin minat. Apa kata Rasulullah? Beramal soleh yang kalian, sebentar lagi akan datang zaman fitnah. Seperti gelap hitamnya malam. Saya cari pendapat ulama, fitnah seperti gelap dan hitamnya malam, pekat. Saya kata, apa maksudnya? Ternyata kata ulama, fitnahnya di puncak kualitas dan di puncak kuantitas. Fitnahnya jumlahnya banyak dan semuanya stadium 4. Di puncak kualitas dan di puncak kualitas. Kapan itu terjadi hari ini? Tandanya apa? Pagi mukmin, sore kafir. Malam mukmin, menyusul kafir. Saya mau tanya sama anda, antum, sego goreng si paling super premium
di Karanganyar harganya berapa saya? Yang super lagi, bukan yang 20.000 itu kelas biasa. Yang super, yang ada stroberinya. Berapa saya? Belum tahu loh. Kalau di Surabaya 60.000. 60.000-an ya. Enggak hobi nasi goreng. Ya, betul. Pak Aris jagonya. Berapa saya? Kalau 45. Anda beli nasi goreng super premium di malam hari, tidak dibuka bungkusannya, dimakan besok pagi dibuka, belum basi, tapi iman sudah basi. Sego goreng 45.000 lebih kuat daripada iman. Kenapa? Zaman fitnah. Pagi mukmin, sore kafir. Ulang dari 12 jam. Orang berada di puncak kebaikan, mukmin bisa berada pada puncak kejelekan kafir. Kenapa? Zaman fitnah. Apakah zaman fitnah itu sudah terjadi? Semua ulama sepakat sudah terjadi. Cuman ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan hari ini 2026 sudah terjadi 100%, ada yang mengatakan sebagian, tapi sudah terjadi. Nah, salah satu tanda fitnah ini, banyak maaf, masih banyak kaum muslimin sholat, puasa, zakat, haji, tapi terkena penyakit yang paling berbahaya. Apa itu? Adamut tawakkul. Tidak tawakal. Cirinya orang tidak tawakal apa? Wedian, sedian, stresan. Ada apa? Takut. Dia nggak yakin Allah itu adil. Dan Allah ini adalah tidak menjauhi. Gimana Bidin rahimah? Tapi ingat, harus diawali dengan dua hal, berdoa dan berusaha. Nih, waktu itu di zaman Umar Ibn Khattab, Umar itu menjadi Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Umar mendapat informasi ada jamaah haji dari Yaman naik jalan kaki, naik onta, naik kuda ke Mekah, tapi tidak bawa apa-apa, tidak bawa bekal, tidak bawa makanan, tidak bawa duit, tidak bawa air. Dicegah sama Umar, kau dari Yaman, nah, aku dapat informasi kau tidak bawa apa-apa, nah, kenapa? Saya bertawakal, ana tawakkul. Apa kata Umar? Salah, itu bukan tawakal, bukan tawakkul, tapi ta'akul. Ta'akul itu artinya minta makanan. Pasti kau nanti kalau lapar pasti minta, haus pasti minta. Bukan tawakal, tapi ta'akul. Ibarat tidak Allah. Umar Ibn Khattab ingin memberikan pelajaran kepada dia dan kepada kita bahwa orang yang bertawakal harus berdoa dulu, berusaha kemudian serahkan kepada Allah. Kalau diserahkan kepada Allah, kelas serahkan. Seperti yang terjadi dari Mutarrif. Anak yang meninggalkan, anak yang paling apik. Alhamdulillah. Kenapa? Anakku milik juraganku, Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang aku alami diberikan oleh juragan. Juraganku amat sangat cinta kepada. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya akan tambahkan satu ayat lagi, Pak. Izinkan Pak Kepala Sekolah. Saya ini kan dokter spesialis. Kalau kita ke dokter spesialis, obatnya luruh. Kalau dokter umum, obatnya satu, ya. Tadi surat At-Taubah 51. Ini ada obat menyembuhkan banyak penyakit, yaitu surat At-Taghabun ayat 11. Kita setuju nggak kalau untuk ayat ini kita minta Sohibul Bait membacakan ayatnya dan terjemahannya? Pak Arif, mau nggak saya? At-Taghabun 11, surat 64 ayat 11. Mari kita dengarkan suara Mas dari Sohibul Bait 11. Nah, oke. Itulah. Kalau buka Quran pakai HP begini. Gitu. Musari Rasid, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in Artinya alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat 11. Apa kata Allah? Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Semua musibah dari Allah, sama dengan ayat tadi. Cuman ayat yang kedua, kalimat yang kedua ini yang istimewa. Apa kata Allah? Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah. Kata ulama, beriman kepada takdir Allah. Maksudnya yakin seyakin-yakinnya. Apa yang dia dapatkan itu yang terbaik dari Allah. Sakit, alhamdulillah. Meninggal, alhamdulillah. Kecelakaan, alhamdulillah. Yakin bahwa itu yang terbaik daripada Allah. Yahdi qalbah. Masya Allah, Allah akan membawa dia ke jalan yang lurus. Nikmat yang besar. Sekarang ini zaman sesat. Kita keluar rumah banyak kesesatan menarik kita. Tapi apa kata Allah? Aku jamin kau lurus. Cirinya apa? Caranya apa? Tawakul, bertawakal kepada Allah. Maksudnya apa? Serahkan dirimu, urusanmu, masa depanmu kepada Allah. Tapi setelah melakukan dua hal, berusaha dan berdoa. Bapak-bapak sekalian, mungkin itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertawakal dan dihindarkan dari penyakit yang paling bahaya. Apa? Ada tawakul. Wes sholat, puasa, zakat, haji, ada bencana sedikit gemeter. Ya, ada bertawakul. Tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya akhiri kajian ini dengan ini sebentar lagi bulan Ramadan loh, Pak. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang bertawakal, terhindar dari penyakit, ada bertawakul, berpuasa dengan baik. Bagaimana caranya? Nih, kata ulama, ada 6 amalan. Kalau kita siapkan di bulan ini, tinggal 10 hari di bulan Sya'ban, maka Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang terbaik. Ada 6 amalan. Yang pertama, hari ini, mulai sekarang sampai tanggal 30, tanggal 1 Ramadan, banyak-banyak bertobat. Tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah. Tobat nasuha, tobat sejujur-jujurnya. Ustaz, ciri orang yang tobat sejujur-jujurnya apa? Salah satu cirinya al-iqla, meninggalkan kemaksiatan secara total. Ini ada teman saya jago minum khamar. Dia sudah tobat, orang Padang, ketemu sama saya di Padang. Sudah tobat, Ustaz, aku sudah tobat. Cuman aku punya kebiasaan apa? Kolektor botol khamar. Mana botol khamar ini larang-larang. Di rumah saya ada juga masih ada khamar. Sayang kalau dibuang, Ustaz. Harganya jutaan. Saya dapat di Eropa, di Amerika. Saya mau tobat, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, pecahkan semuanya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ambil ke rumahnya, dibawa bersama saya ke pantai yang ada pantai Malibundan itu, di Padang, dipecah. Ada lagi seseorang sudah tobat minum khamar, tapi saya tanya, anakmu jenenge sapa? Johnny Walker. Wah, dia saking cintanya sampai sama khamar, anaknya namanya nama khamar. Ada lagi kalau di Karanganyar, anaknya jenenge sapa? Ciu. Tidak boleh. Al-ikhlas. Yang kedua, al-ikhlas, Pak. Ikhlasun niat asaddu alal umal minal amal. Mengikhlaskan niat itu lebih berat daripada amal itu sendiri. Mulai sekarang sebelum puasa, mari kita ikhlaskan. Apa ikhlas? Niat yang paling baik. Ihtisaban, mencari itu. 2. Yang ketiga, supaya puasanya baik, meninggalkan al-fudul. Al-fudul itu istilah agama, artinya sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Contoh al-fudul, HP. HP sebenarnya menyelesaikan masalah, tapi kalau sudah berlebihan, al-fudul. Kalau untuk menyelesaikan masalah atau untuk belajar agama, oke.
Itu namanya al-muhimmat. Tapi kalau sudah lebih al-fudul, terutama ada 4 fudul, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita bersihkan mumpung ada waktu 10 hari. Fudulul kalam, terlalu banyak bicara. Fudulul to'am, terlalu banyak makan. Jam itu gaduh-gaduh. Jam 8 nasi putih. Jam 9 soto karangaya. Ya. Yang ketiga, fudulun nador, mata keranjang. Yang keempat yang paling berbahaya. Kenapa saya katakan paling berbahaya? Kelihatannya bagus tapi tidak bagus. Fudulun mukhalathah, terlalu banyak kawan. Kawan kerja, kawan kawan minum kopi, kawan olahraga, kawan ini, kawan ini. Akhirnya habis waktunya interaksi dengan makhluk, lupa interaksi dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mari kita lanjutkan. Persiapan yang keempat, memperbanyak puasa sunnah supaya kita puasa Ramadan bisa lebih baik. Yang kelima, yang paling bagus, meyakini seyakin-yakinnya atau menciptakan satu keadaan supaya kita beranggapan bahwa puasa besok puasa terakhir. Setelah itu Allah memanggil. Yang keenam, yang paling istimewa, mengingat-ingat kekurangan, kegagalan, kesalahan waktu kita puasa tahun-tahun sebelumnya. Supaya apa? Puasa yang ini tidak kita ulang kembali. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat buat diri kami juga. Selanjutnya, apa doa dulu? Tadi, mari kita tutup dengan doa. Bu, mari kita berdoa, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa Rajab wa balighna Ramadan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini memberikan manfaat buat diri kami juga buat bapak-bapak dan ibu-ibu, sekaligus Allah menghilangkan pada diri kami penyakit yang paling berbahaya, ada tawakkul, tidak bertawakal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.